Bayangkan begini, setiap awal bulan ada amplop tagihan yang datang seperti tamu tak diundang. Listrik, air, asuransi, langganan ini itu, semuanya berbaris rapi menunggu dibayar. Dan bagi banyak lansia yang sudah pensiun, yang penghasilannya tidak lagi sebesar dulu, deretan tagihan itu terasa seperti beban yang tidak pernah berkurang, hanya bertambah dari tahun ke tahun. Tapi ada kabar yang jarang dibicarakan secara terbuka. Kabar yang sebenarnya bisa mengubah keuangan rumah tangga lansia secara signifikan kalau saja lebih banyak orang tahu tentangnya. Di tahun 2026 ini, ada setidaknya dua jenis tagihan bulanan yang, dalam kondisi tertentu, sebenarnya tidak lagi wajib dibayar oleh para lansia, atau setidaknya bisa dikurangi drastis, dihentikan sementara, atau dialihkan ke skema lain yang jauh lebih ringan. Sayangnya, informasi semacam ini sering tenggelam di antara birokrasi yang membingungkan, bahasa formulir yang berbelit, dan kurangnya sosialisasi dari pihak penyedia layanan maupun lembaga terkait. Banyak lansia terus membayar penuh setiap bulan, padahal mereka sebenarnya berhak atas keringanan, pembebasan, atau bahkan penghentian total atas tagihan tertentu. Mari kita mulai dengan membayangkan situasi yang mungkin sangat familiar. Seorang nenek berusia 70 tahun, tinggal sendiri di rumah yang sama selama lebih dari 30 tahun. Dengan pensiun yang pas-pasan, masih membayar tagihan listrik penuh setiap bulan, meskipun pemakaiannya sangat minim, hanya untuk lampu, kulkas kecil, dan televisi tua. Di sisi lain jalan, ada kakek yang masih membayar premi asuransi kesehatan swasta penuh. Padahal sebenarnya ia sudah memenuhi syarat untuk masuk program jaminan kesehatan yang preminya jauh lebih murah, bahkan bisa digratiskan untuk kategori tertentu. Kedua orang ini, tanpa mereka sadari, sebenarnya sedang membuang uang setiap bulan untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu mereka tanggung sepenuhnya. Inilah inti dari apa yang akan kita bahas. Dua kategori tagihan besar yang sering luput dari perhatian, padahal dampaknya terhadap kantong lansia bisa sangat besar kalau dikelola dengan benar. Tagihan pertama yang perlu mendapat sorotan serius adalah tagihan listrik rumah tangga. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ada kebijakan subsidi dan keringanan tarif listrik untuk golongan tertentu, termasuk rumah tangga dengan daya kecil yang sering dihuni oleh lansia berpenghasilan rendah. Banyak yang tidak menyadari bahwa status kepemilikan meteran listrik mereka sebenarnya bisa disesuaikan dengan golongan tarif bersubsidi, asalkan daya listrik yang terpasang memang tergolong kecil dan rumah tersebut digunakan untuk hunian, bukan usaha. Sayangnya, banyak rumah lansia yang sudah lama berdiri masih menggunakan golongan tarif lama yang sebenarnya lebih mahal. Padahal, kalau dilakukan penyesuaian golongan, tagihan bulanan bisa turun signifikan. Selain itu, ada juga skema keringanan biaya beban tetap untuk pelanggan lanjut usia di beberapa daerah, terutama yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau memiliki kartu identitas khusus lansia dari pemerintah daerah setempat. Banyak pemerintah kota dan kabupaten sebenarnya memiliki program semacam ini, tetapi sosialisasinya sangat minim, sehingga warga lansia tidak pernah tahu bahwa mereka berhak mengajukan keringanan tersebut. Yang lebih menarik lagi, ada juga opsi penghentian total biaya beban bulanan untuk listrik prabayar dengan pemakaian sangat rendah. Banyak lansia yang tinggal sendiri dengan pemakaian listrik minimal sebenarnya lebih diuntungkan jika beralih dari sistem pasca bayar ke sistem prabayar. Karena dengan begitu, mereka hanya membayar sesuai pemakaian aktual, tanpa ada biaya beban tetap bulanan yang harus dibayar meskipun listrik jarang digunakan. Perubahan kecil semacam ini, dari pasca bayar ke prabayar, bisa menghemat puluhan hingga ratusan ribu rupiah setiap bulan, tergantung pada pola pemakaian masing-masing rumah tangga. Ini bukan trik atau kebocoran sistem. Ini adalah opsi resmi yang memang disediakan, tetapi jarang ditawarkan secara aktif kepada pelanggan, terutama pelanggan lansia yang mungkin tidak terlalu mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru dari penyedia listrik. Sekarang mari kita beralih ke tagihan kedua, yang sebenarnya jauh lebih besar dampaknya secara finansial, yaitu premi asuransi kesehatan atau biaya layanan kesehatan bulanan.
Ini adalah area yang paling sering disalahpahami oleh banyak lansia. Banyak dari mereka mengira bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak adalah dengan terus membayar premi asuransi swasta penuh setiap bulan. Padahal kenyataannya, ada berbagai skema jaminan kesehatan nasional dan daerah yang dirancang khusus untuk meringankan beban kelompok lanjut usia. Bahkan dalam beberapa kasus, membebaskan mereka sepenuhnya dari kewajiban membayar premi bulanan. Di Indonesia misalnya, ada program jaminan kesehatan nasional yang preminya disubsidi penuh oleh pemerintah pusat maupun daerah bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Dan ini termasuk banyak lansia yang selama ini tidak tahu bahwa mereka sebenarnya memenuhi syarat untuk kategori tersebut. Yang terjadi di lapangan, banyak lansia terus membayar iuran mandiri penuh setiap bulan. Padahal seharusnya mereka bisa diusulkan masuk dalam kategori penerima bantuan iuran, yang artinya iuran bulanan mereka ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Proses untuk masuk ke dalam kategori ini sebenarnya tidak terlalu rumit, meskipun memang membutuhkan sedikit usaha administratif. Biasanya dimulai dengan mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat untuk meminta surat keterangan tidak mampu atau didaftarkan ke dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial. Setelah itu, data tersebut akan diverifikasi. Dan jika memenuhi syarat, status kepesertaan jaminan kesehatan akan diubah menjadi penerima bantuan iuran, yang artinya tidak ada lagi tagihan bulanan yang harus dibayar untuk jaminan kesehatan tersebut. Bagi banyak lansia, ini adalah penghematan yang sangat besar, karena premi kesehatan bulanan, terutama untuk usia lanjut yang biasanya dikenakan tarif lebih tinggi karena faktor risiko, bisa mencapai ratusan ribu rupiah per bulan jika dibayar secara mandiri penuh. Selain jalur bantuan iuran dari pemerintah pusat, beberapa pemerintah daerah juga memiliki program tambahan khusus untuk lansia, di mana pemerintah daerah menanggung selisih biaya atau bahkan menanggung penuh iuran kesehatan warga lanjut usia yang terdaftar sebagai penduduk setempat. Program semacam ini sering disebut dengan berbagai nama berbeda di setiap daerah, sehingga banyak lansia yang tidak menyadari bahwa kota atau kabupaten tempat mereka tinggal sebenarnya memiliki kebijakan tersebut. Cara paling efektif untuk mengetahuinya adalah dengan langsung bertanya ke kantor dinas sosial setempat atau melalui puskesmas terdekat, karena petugas di sana biasanya cukup memahami program-program bantuan yang tersedia untuk warga lansia di wilayah tersebut. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan mengapa informasi semacam ini begitu sulit dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa sistem birokrasi seringkali dirancang dengan asumsi bahwa setiap orang memiliki akses internet yang baik, kemampuan membaca dokumen formal yang kompleks, dan waktu luang yang cukup untuk mengurus berbagai persyaratan administratif. Padahal kenyataannya, banyak lansia menghadapi keterbatasan fisik, kesulitan mobilitas, dan bahkan rasa malu atau enggan untuk mengajukan permohonan bantuan, karena merasa hal tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal sebenarnya ini adalah hak yang memang disediakan untuk membantu kelompok rentan seperti mereka. Ada juga faktor kurangnya keluarga atau pendamping yang membantu mengurus hal-hal administratif semacam ini. Sehingga banyak lansia akhirnya memilih untuk terus membayar penuh setiap bulan, hanya karena tidak tahu bahwa ada jalan lain yang lebih ringan. Penting juga untuk dipahami bahwa proses pengajuan keringanan atau penghentian tagihan ini bukan berarti layanan yang diterima menjadi lebih buruk. Justru sebaliknya, dalam banyak kasus, kualitas layanan kesehatan yang diterima melalui program jaminan kesehatan nasional sama saja dengan yang diterima oleh peserta mandiri, karena rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program tersebut tetap memberikan standar pelayanan yang sama untuk semua peserta, tanpa membedakan apakah mereka membayar iuran sendiri atau dibantu oleh pemerintah. Begitu pula dengan listrik. Perubahan golongan tarif atau sistem pembayaran tidak akan mengurangi kualitas aliran listrik yang diterima di rumah, hanya mengubah cara perhitungan biaya yang harus dibayar setiap bulan. Sekarang, mari kita bicara tentang langkah praktis. Karena memahami konsep saja tidak cukup tanpa tahu bagaimana cara mulai mengambil tindakan.
Untuk tagihan listrik, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menghubungi kantor pelayanan pelanggan listrik setempat, baik secara langsung maupun melalui pusat panggilan resmi, untuk menanyakan apakah rumah yang ditinggali memenuhi syarat untuk penyesuaian golongan tarif bersubsidi. Siapkan dokumen seperti kartu tanda penduduk, bukti kepemilikan atau penghunian rumah, dan jika ada, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Tanyakan juga secara spesifik mengenai opsi peralihan dari sistem pasca bayar ke prabayar, terutama jika pemakaian listrik di rumah memang tergolong sangat rendah. Karena ini bisa menjadi cara paling sederhana untuk langsung mengurangi pengeluaran bulanan tanpa harus menunggu proses verifikasi yang panjang. Untuk urusan jaminan kesehatan, langkah pertama adalah mendatangi kantor kelurahan atau desa untuk menanyakan proses pendaftaran ke dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial, sebagai langkah awal untuk diusulkan menjadi penerima bantuan iuran. Jika proses ini terasa rumit untuk dilakukan sendiri, ajak anggota keluarga, tetangga, atau bahkan kader posyandu lansia setempat untuk membantu mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Banyak kelurahan sebenarnya memiliki petugas khusus yang bertugas membantu warga lansia dalam mengurus administrasi semacam ini. Hanya saja, banyak warga tidak tahu bahwa layanan tersebut tersedia, karena memang jarang disosialisasikan secara aktif. Ada satu hal lagi yang penting untuk dipahami, yaitu bahwa kebijakan-kebijakan semacam ini bisa sedikit berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan bisa juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan kebijakan pemerintah yang terus berkembang. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu mengecek informasi terbaru langsung dari sumber resmi, baik itu kantor pelayanan listrik setempat, kantor dinas sosial, maupun kantor cabang jaminan kesehatan nasional di wilayah masing-masing. Jangan ragu untuk bertanya secara langsung dan detail, karena petugas di lapangan biasanya akan dengan senang hati menjelaskan persyaratan dan proses yang diperlukan, terutama jika yang bertanya adalah warga lanjut usia yang memang menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan sosial. Mari kita kembali sejenak ke cerita nenek dan kakek yang kita bayangkan di awal tadi. Bayangkan jika nenek yang tinggal sendiri itu akhirnya tahu bahwa rumahnya bisa diajukan untuk penyesuaian golongan tarif listrik. Dan setelah mengurus prosesnya, tagihan bulanannya turun cukup signifikan, cukup untuk menutupi biaya kebutuhan dapur selama beberapa minggu. Atau bayangkan kakek yang akhirnya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran kesehatan, sehingga ia tidak perlu lagi mengeluarkan uang setiap bulan untuk premi asuransi. Dan uang yang biasanya dipakai untuk itu sekarang bisa digunakan untuk hal lain yang lebih dibutuhkan, seperti membeli obat tambahan, atau bahkan sekedar memberikan sedikit uang saku untuk cucu yang datang berkunjung. Perubahan-perubahan kecil semacam ini, yang sebenarnya berasal dari hak yang memang sudah disediakan, bisa memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup dan ketenangan pikiran para lansia. Penting untuk diingat bahwa mengetahui hak-hak semacam ini bukan berarti mengambil sesuatu yang tidak pantas diterima. Program-program bantuan dan keringanan ini memang sengaja dirancang oleh pemerintah dan penyedia layanan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk para lansia yang sudah mengabdikan separuh hidup mereka untuk bekerja dan berkontribusi bagi keluarga maupun masyarakat. Sudah sewajarnya di usia senja, mereka mendapatkan sedikit keringanan dalam urusan finansial, agar bisa menjalani masa pensiun dengan lebih tenang, tanpa harus terus-menerus khawatir tentang bagaimana cara membayar tagihan setiap bulan. Bagi siapapun yang membaca atau mendengarkan informasi ini, baik itu lansia itu sendiri, maupun anak, cucu, atau kerabat yang peduli dengan kesejahteraan orang tua mereka, ada baiknya informasi ini disebarkan lebih luas lagi. Banyak lansia yang tidak terlalu aktif mengikuti berita atau media sosial, sehingga informasi semacam ini seringkali baru sampai kepada mereka melalui obrolan dari mulut ke mulut atau melalui anggota keluarga yang lebih muda yang kebetulan mengetahui dan menyampaikannya. Maka, jika ada orang tua, kakek, nenek, atau tetangga lansia di sekitar
yang mungkin masih membayar tagihan listrik dan kesehatan secara penuh tanpa pernah mengecek apakah mereka memenuhi syarat untuk keringanan atau pembebasan, ada baiknya diajak bicara dan dibantu untuk mengurus prosesnya bersama-sama. Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya soal menghemat uang, meskipun itu jelas menjadi manfaat yang sangat nyata dan langsung dirasakan. Lebih dari itu, ini soal memastikan bahwa para lansia mendapatkan hak yang memang seharusnya mereka terima. Hak untuk hidup dengan lebih tenang di usia senja, tanpa beban finansial yang sebenarnya tidak perlu mereka tanggung sepenuhnya. Dua tagihan ini, listrik dan jaminan kesehatan, mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya terhadap anggaran bulanan rumah tangga lansia bisa sangat signifikan, terutama bagi mereka yang hidup dengan penghasilan pensiun yang terbatas. Dengan mengetahui informasi ini, mengeceknya langsung ke instansi terkait, dan mengambil langkah yang diperlukan, banyak lansia bisa mulai merasakan keringanan finansial yang nyata, mulai bulan ini juga, tanpa harus menunggu lebih lama lagi. Jadi, jika ada keluarga, tetangga, atau bahkan diri sendiri yang termasuk dalam kategori lansia dan masih membayar penuh tagihan listrik maupun jaminan kesehatan setiap bulan, sekaranglah waktu yang tepat untuk mulai bertanya, mengecek, dan mengurus hak-hak tersebut. Jangan biarkan informasi penting seperti ini terus tersembunyi hanya karena kurangnya sosialisasi atau rasa enggan untuk mengurus administrasi. Setiap rupiah yang berhasil dihemat dari tagihan bulanan adalah rupiah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermakna. Entah itu untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, atau sekedar kenyamanan hidup yang lebih baik di usia senja. Dan yang terpenting, semua ini bukan tentang menerima belas kasihan, melainkan tentang memanfaatkan hak yang memang sudah disediakan. Sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi yang telah diberikan oleh para lansia sepanjang hidup mereka.